Pemerintah NTB memperkuat orkestrasi pembangunan lintas sektor melalui HLM bersama kepala daerah di kabupaten kota se-NTB. Pertemuan ini mengusung semangat orkestrasi pembangunan sebagai forum strategis sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas provinsi dengan kabupaten kota. Rapat tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, diikuti para bupati dan wali kota se-NTB, serta pejabat eselon 2 pemerintah provinsi dan kabupaten kota bertempat di Katamaran Hotel and Resort Senggigi, Lombok Barat, Kamis. Dalam pemaparannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa HLM menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program unggulan daerah berjalan selaras dengan agenda nasional, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan NTB. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan sejumlah progres strategis yang telah dan sedang dijalankan, meliputi penguatan sektor pendidikan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, hingga pengembangan pariwisata berkualitas. Di sektor pendidikan, NTB telah menjalankan program Sekolah Rakyat sejak 2025 di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa. Pemprov juga menyiapkan pengembangan sekolah rakyat di Desa Gumantar dan Desa Pandai dengan target masing-masing hingga 1.000 siswa, serta menyiapkan lahan pembangunan sekolah Garuda di Lombok Timur dan Sumbawa. Pada bidang ekonomi desa, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 1.166 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang berbadan hukum di seluruh kabupaten kota, dengan 50 koperasi model berbasis potensi lokal. Sebanyak 10 koperasi telah memperoleh dukungan pembiayaan dari Bank Mandiri, sementara Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah terbentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, Pemprov NTB mengakselerasi program desa berdaya transformatif melalui penetapan 106 desa prioritas dan 40 desa berdaya tahun 2026. Program ini didukung 144 pendamping bagi 7.250 kepala keluarga, verifikasi data DTSN bersama BPS, serta alokasi anggaran bantuan keuangan desa, tenaga pendamping, dan transfer aset produktif. Pada APBD NTB 2026, pemerintah mengalokasikan dana OPD sebesar Rp450,04 miliar yang menjangkau 841 desa atau kelurahan dengan fokus signifikan pada desa miskin ekstrim. Pada sektor tata ruang, Gubernur Iqbal mendorong percepatan sinkronisasi RT/RW Kabupaten Kota dengan RT/RW Provinsi, termasuk penyelesaian KLHS dan proses lintas sektor bersama Kementerian ATR BPN, guna menjamin kepastian ruang bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan. Sementara pada isu kehutanan dan ketahanan pangan, Gubernur menyoroti tantangan tumpang tindih kawasan hutan, perambahan lahan, hingga klaim hutan adat. Untuk penertiban kawasan hutan dan pertambangan, Pemprov memperkuat langkah melalui pembentukan Satgas Sumber Daya Alam yang melibatkan TNI dan Polri. Dalam rangka mendukung swasembada pangan, NTB juga mengelola ratusan daerah irigasi lintas kewenangan, serta melaksanakan program optimasi lahan atau OPLAH tahun 2025 di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Di bidang lingkungan hidup, Pemprov NTB mengalokasikan Rp110,3 miliar APBD 2026 untuk pengelolaan sampah di seluruh kabupaten kota, disertai penguatan fasilitas pengelolaan sampah yang pada 2025 telah mencapai ratusan unit. Sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata berkualitas melalui peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan, penguatan NTB sebagai pusat MICE, pengembangan destinasi baru terintegrasi, serta peningkatan akses dan konektivitas antar destinasi. NTB juga menetapkan 10 kawasan destinasi pariwisata terintegrasi atau Key Tourism Area yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Selain itu, Mik Iqbal juga memaparkan bahwa Pemprov NTB saat ini memperkuat kerjasama regional Bali-NTB-NTT pada sektor energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, dan perencanaan untuk membangun ekosistem ekonomi kawasan timur Indonesia yang saling terhubung.
Lebih lanjut dalam arahannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa keberhasilan seluruh program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Menurutnya, program makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih merupakan pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus penguatan ketahanan pangan desa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.